Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena aku lihat di kolom komen banyak banget nih yang request film horor. Jadi aku udah pilihin satu film yang seru dan ngeri banget. Judulnya Carve, a Slit-Mouthed Woman. Ini tuh film yang nyeritain tentang hantu wanita bermulut sobek, yang emang udah legendaris banget kan di Jepang, atau biasa disebut juga Kuchisake Onna. Ngeri banget. Kuchisake Onna ini selalu muncul dengan wajahnya yang ditutupin masker. Tapi sebenarnya di balik maskernya itu dia nyembunyiin wajahnya yang robek. Dan ngerinya dia tuh sering nyulikin bocil-bocil. Gimana? Kalian udah siap belum nih nonton filmnya? Tenang, aku bakal nemenin kalian. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu ya guys buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi di Jepang, bocil-bocil tuh suka banget sama cerita horor, terutama soal hantu wanita bermulut sobek atau Kuchisake Onna. Katanya penampakannya tuh wanita yang tinggi, rambutnya hitam dan pakai masker. Dan dia bakal nanya ke orang yang dia temuin wajahnya cantik atau enggak. Yang salah jawab bakal dihabisin. Dia juga suka ngerobek mulut korbannya biar sama kayak dia. Orang tua di Jepang sering nakut-nakutin anaknya pakai cerita ini, biar gak keluar rumah di atas jam 5 sore. Kalau enggak bakal diculik sama Kuchisake Onna katanya. Tapi bener aja nih, ada beberapa bocil yang lagi asik nongkrong sore-sore kan di taman bermain. Salah satu dari mereka diculik sama Kuchisake Onna. Dan temennya nih gak bisa berbuat apa-apa karena takut. Nah, berita soal bocil yang diculik Kuchisake Onna itu jadi heboh di sekolahnya. Kepala sekolahnya ngingetin murid-murid supaya hati-hati dan harus selalu ada di dekat orang tua masing-masing supaya aman. Tapi di situ juga ada satu bocil cewek yang namanya Mika. Dia ke sekolah pakai masker kayak gini. Dan gara-gara itu dia jadi dikatain sama teman-temannya. Padahal sebenarnya si Mika ini pakai masker karena ibunya tuh jahat, bikin dia jatuh, bahkan mulutnya sampai terluka karena kepentok meja. Makanya dia pakai masker buat nutupin. Terus di sekolah itu ada dua guru nih guys. Yang perempuan namanya Kyoko dan si pak gurunya nih namanya Noboru. Anehnya akhir-akhir ini Noboru bisa ngedenger bisikan suara dari Kuchisake Onna yang nanya apakah aku cantik. Dan anehnya tiap dia ngedenger suara itu, selalu aja ada bocil yang diculik sama Kuchisake Onna. Nah, sepulang sekolah, Bu Guru Kyoko nih nganterin murid-muridnya untuk pulang. Tapi Mika gak mau pas dijemput sama ibunya, dia takut. Jadi si Bu Guru akhirnya ngajakin Mika ngobrol dulu sebentar. Di sisi lain, Pak Guru Noboru nih ngedenger lagi suara bisikan Kuchisake Onna. Walau gak ada wujudnya, dia jadi punya firasat kalau bakal ada lagi nih bocil yang diculik. Terus ini si Mika cerita kalau ibunya tuh kasar dan jahat. Badannya aja sampai penuh memar-memar. Tapi si Bu Guru masih aja ngeyakinin Mika kalau ibunya tuh pasti sebenarnya sayang sama dia. Dan omongan si Bu Guru malah bikin Mika jadi kesel karena dia udah benci banget sama ibunya. Dia akhirnya pergi. Pas Bu Guru Kyoko ngejar, dia kaget banget karena Mika nih udah ditangkap sama sosok Kuchisake Onna. Mika dibawa dan dia gak bisa berbuat apa-apa karena dia kaget banget ngeliat Kuchisake Onna langsung di depan matanya. Setelah kejadian itu, Bu Guru Kyoko jadi dimintain keterangan kan sama polisi. Tapi ya polisi juga susah percaya kalau yang nyulik Mika itu beneran Kuchisake Onna. Dan ibunya Mika nih nangis terpukul banget pas tahu kalau anaknya diculik.
Walau sering kasar, tapi tetap aja si ibu tuh sebenarnya sayang sama anaknya. Di malam harinya, Kyoko juga jadi kepikiran nih sama anak perempuannya. Karena udah bercerai, anaknya tuh sekarang tinggal sama mantan suaminya. Tapi Kyoko kepikiran, dia takut banget kalau suatu hari nanti Kuchisake Onna bakal nyulik anaknya juga. Nah, berita soal Mika yang diculik Kuchisake Onna jadi heboh kan nih di TV-TV. Terus Mika juga punya satu sahabat yang namanya Natsuki, guys. Pas tahu kalau Mika diculik, Natsuki jadi sedih banget. Ngeliat anaknya yang sedih, orang tuanya nih bilang kalau mereka bakal bantu nyariin Mika. Bahkan ternyata anak-anak jahat yang dulu sering ngatain Mika sekarang malah nyesel dan mau ikut bantu nyari juga. Sementara di tempat lain, Pak Guru Noboru nyamperin Kyoko. Soalnya Bu Guru ini udah pernah lihat Kuchisake Onna secara langsung kan. Noboru nunjukin foto seorang wanita dan ditanya sama gak nih tampangnya sama si Kuchisake Onna yang Kyoko lihat. Ternyata sama kan. Dan Noboru bilang kalau itu tuh foto ibunya. Sekarang Noboru jadi tahu kenapa dia bisa ngedengar suara bisikan Kuchisake Onna. Karena mungkin itu hantu ibunya. Tapi Noboru belum mau cerita. Apalagi dia lagi buru-buru karena dia ngedenger lagi suara bisikan Kuchisake Onna. Artinya bakal ada lagi bocil yang diculik kan. Noboru dan Kyoko langsung berangkat menuju arah suara bisikan itu. Bener aja nih, ini ada bocil cowok yang lagi bengong-bengong sendirian. Terus pas Kyoko dan Noboru datang, telat nih, si bocil udah ditarik sama Kuchisake Onna. Karena panik, Kyoko akhirnya ngambil pisau di dapur. Dan Kuchisake Onna akhirnya berhasil dikalahin. Tapi aneh banget, wajahnya berubah. Ternyata Kuchisake Onna tuh bisa ngerasukin ibu-ibu supaya nyulik bocil-bocil dan ngebawa mereka ke tempat persembunyian Kuchisake Onna yang sebenarnya. Setelahnya Noboru juga mulai cerita. Jadi dia tuh dulu 3 bersaudara, tapi ibunya jahat dan kasar. Ibunya kayak kerasukan dan tega menghabisi 2 saudaranya. Cuma Noboru doang yang selamat. Dan sosok ibunya tuh tinggi, rambutnya panjang, pakai masker. Makanya Noboru jadi yakin kalau Kuchisake Onna yang akhir-akhir ini dibicarain orang-orang tuh hantu ibunya. Ternyata setelah dia lihat langsung tadi, bener kan itu ibunya. Nah, ini Kyoko dan Noboru awalnya ngira teror Kuchisake Onna udah selesai karena ibu-ibu tadi udah meninggoy kan. Sampai Noboru tiba-tiba ngedengar suara bisikan lagi. Berarti ya bakal ada korban selanjutnya. Bener aja nih, ini si Natsuki, sahabatnya Mika, lagi jalan sama ibunya kan. Mereka mau nempelin poster pencarian Mika. Ibunya malah mendadak berubah kerasukan nih jadi Kuchisake Onna. Natsuki dibawa. Pas Noboru dan Kyoko nyampe di situ ya udah telat. Suara bisikannya Kuchisake Onna juga kedengerannya udah jauh. Setelahnya bener nih, Natsuki dibawa ke tempat persembunyiannya Kuchisake Onna. Di situ juga ada Mika dan si bocil cowok yang waktu itu diculik di taman bermain. Kuchisake Onna kan selalu nanyain wajahnya cantik atau enggak. Dan kalau jawab cantik, mulutnya bakal dirobek jadi sama kayak Kuchisake Onna. Kalau jawab jelek, bakal langsung dihabisin. Nah, tapi kalau Mika, mulutnya emang udah terluka juga kan. Makanya Kuchisake Onna jadi belum ngapa-ngapain dia nih. Setelah Kuchisake Onna pergi, Mika berusaha ngegapai pecahan keramik. Dia mau motong ikatannya supaya bisa kabur. Sementara di kota, warga nih panik karena nemuin tubuh si bocil cowok yang udah gak bernyawa. Dia dibuang Kuchisake Onna di jalan. Natsuki juga udah ditemuin di taman, tapi dalam keadaan sekarat. Setelah tahu kalau 2 anak yang hilang udah ditemuin, polisi nyuruh ibunya Mika tetap tenang. Tapi yang namanya ibu mana bisa tenang dong kalau anaknya masih ngilang. Akhirnya dia kabur pergi nyari Mika. Pak Guru Noboru dan Bu Kyoko juga ngeberaniin diri untuk menuju ke sebuah rumah beratap merah di atas bukit. Yang kayaknya itu tuh tempat persembunyiannya Kuchisake Onna. Soalnya suaranya mengarah ke situ.
Dan rumah itu tuh dulu tempat tinggal Noboru dan ibunya waktu dia masih kecil. Begitu sampai di sana, Noboru jadi keinget masa kecilnya dulu yang mengerikan. Tapi sebenarnya ibunya tuh dulu juga bukannya jahat. Ternyata ibunya juga kerasukan sama arwah Kuchisake Onna yang sebenarnya. Makanya dia jadi nggak sadar dan berusaha nyakitin anak-anaknya sendiri. Bahkan dua saudaranya Noboru juga udah tewas sama ibunya yang kerasukan. Makanya si ibu minta Noboru untuk menghabisi dirinya aja. Noboru sebenarnya nggak sanggup, tapi karena ibunya mulai kerasukan lagi, dia akhirnya ngerobek mulut ibunya jadi persis kayak Kuchisake Onna. Terus dia kunciin di lemari. Setelahnya mereka ngeliat lagi lemari itu masih ada dan udah terbuka. Dari dalam situ kedengeran suara Mika. Bener aja nih, Mika ada dan untungnya masih selamat. Mereka semua langsung buru-buru mau ninggalin tempat itu. Tapi tiba-tiba Kuchisake Onna muncul dan mau ngerebut Mika lagi. Berhasil dikalahin sih. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya ibunya Mika sendiri yang kerasukan Kuchisake Onna juga. Terus tiba-tiba ada gempa besar. Sayangnya Noboru yang terluka jadi terjebak di dalam. Cuma Kyoko dan Mika doang nih yang berhasil keluar dari rumah itu. Dan untungnya mereka selamat. Setelahnya kita kira teror Kuchisake Onna udah berakhir kan. Tapi ternyata Kyoko nih yang udah lama banget pengen ketemu sama anak perempuannya, mendadak malah kerasukan Kuchisake Onna juga. Jadi intinya teror Kuchisake Onna ini bakalan selalu ada dan gak pernah berakhir guys. Iya, itu tadi ceritanya. Gimana? Ngeri banget ya. Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian juga bisa komen di bawah kalau punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.